Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai, Gue Eli, Gue Sesi, gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Tapi bagus sih, maksudnya visi untuk bisa mandirinya itu dapet gitu. Jadi kayak kita bikin katalisator sendiri, terus pengen supply-nya bisa dari dalam negeri. Nah itu tuh harusnya memang harus di encourage sama pemerintah ya. Kalau kita memang pengen mandiri gitu. Untuk di sektor-sektor lain juga harusnya kayak gitu. Betul. Dan Kalau- pengetesannya juga semua dalam negeri tuh ya ternyata. Iya, kerjasama sama existing industri yang di Indonesia kayak GMF, PTDI, ya memang sesuai peruntukannya ya. Nah, ini menarik. Tadi kan resources-nya udah dalam negeri. Terus kemudian bisnis yang akan dibantu atau akan dibangun juga udah dalam negeri juga nih kan tadi start dari Pertamina, kemudian nanti operatornya juga mungkin yang pakai dalam negeri. Kemudian teknologinya juga udah dibangun oleh orang dalam negeri, tadi timnya dari ITB yang memulai katalisator dan tes-tes berikutnya. Nah, kalau orang-orang yang terlibat itu juga orang dalam negeri semua, Kak. Atau ada tenaga ahli dari luar? Atau barangkali ada tenaga ahli dari luar. Ya pastilah ya. Maksudnya kalau untuk pilot scale mungkin kita bisa bilang, aku bisa bilang, maksudnya aku subjektif ya karena aku hanya orang yang aku ketemu. Kadang-kadang ada orang yang behind the scene kita nggak lihat ya. Tapi kalau yang aku ketemu orang yang punya position atau in charge terhadap project-project Bioaftur ini dalam keperjalanannya, aku lihat memang semua itu orang-orang Indonesia, dosen-dosen kita di ITB, yang maksudnya familiar faces lah. Mereka ini sebenarnya emang hebat-hebat banget sebenarnya. Mereka tuh udah pintar dan udah mumpuni untuk mendevelop ini, cuman ya memang kadang-kadang kita karena mungkin kita mental inlander ya, jadi kita kalau ngelihat muka Melayu itu kurang yakin gitu dibandingin kalau kita ngelihat muka bule gitu. Nah, tapi untuk pengembangannya yang aku dengar sih, tadi aku barusan juga sebelum podcast ini aku nyontek dulu nanya ke dosen, nanya ke seorang dosen teknik mesin, ya itulah ada. Terus nanya gimana sih kalau buat pengembangan plan-nya untuk produksi afturnya sendiri, ya karena kita selama ini jujur aja untuk pembuatan kilang minyak tuh yang ada banyak yang dimiliki oleh Pertamina itu memang belum pernah tuh 100% dalam negeri. Jadi pasti kita untuk kilangnya sendiri, untuk instalasi produksinya sendiri masih melibatkan dari teknologi dari boleh sebut merek nggak sih? Nggak usah ya? Nggak usah lah ya, nggak dibayar. Melibatkan dari luar negeri gitulah, dari ya udah familiar lah sama itunya kalau disebut. Tadi kan kita udah mulai menguji tuh. Kalau boleh tahu nih, proses pengujiannya udah sampai mana sih saat ini? Kalau proses pengujiannya itu Kak, udah sampai flight test. Oke. Dan hasilnya sendiri gimana? Hasilnya sih tadi aku tanya, maksudnya ini unofficial ya, unofficial. Karena hasilnya tuh pasti nanti kan unofficial. Karena nanti pastikan hasilnya direkap sama timnya ya, tim yang dedicated. Tadi sih katanya September selesainya, berarti bulan depan, ya kan? September selesainya dan habis itu di-report gitu hasilnya. Hasilnya sih so far baik-baik aja, tidak ada terjadi perbedaan yang berarti gitu. Ya perbedaan pasti ada lah, perbedaan dalam bentuk misalnya power consumption atau misalnya kayak daya apa sih istilahnya, pokoknya powernya gitu ya, mungkin agak berbeda antara bio sama si fossil fuel gitu. Konvensional. Ya, terus juga kalau misalnya di pesawatnya, tapi kalau perbedaan yang berarti sih katanya sih nggak ada katanya. Jadi tapi nanti reportnya karena kembali lagi ini kan 2,4% ya. Jadi itu sangat kecil gitu dibandingkan tur konvensionalnya. Dan juga sebelum masuk ke dalam tangki pesawat pun
itu sudah dipastikan banget bahwa memang itu benar-benar aftur gitu. Jadi kalau nih bedanya adalah kalau tadi teman-teman potatoes tahu bahwa biosolar nih. Biosolar itu adalah campuran solar sama biodiesel yang berasal dari kelapa sawit, tanaman. Nah, itu sebenarnya dua makhluk yang mirip tapi nggak sama gitu. Karena mereka diciptakan dari proses yang berbeda. Ini dibikin di kilang minyak, ini dibikin di kilang biodiesel. Jadi beda gitu. Jadi mereka mirip tapi nggak sama. Jadi ketika dicampur harus mereka itu nyatu. akan ada berbedanya. Gitu. Jadi kalau dilihat secara skala mikroskopis akan ada berbedanya. Tapi kalau proses pembuatan aftur bio ini karena dibuat di kilang yang sama, bahkan karena dimulai dari feedstocknya yang bareng, itu mereka diolah dengan katalis yang sama juga bareng-bareng jalannya. Akhirnya mereka itu hampir nggak bisa dibedakan gitu, unidentifiable, kecuali kalau misalnya kita mau bedain banget ya dari satu gelas minyak nih, yang mana sih nih aftur bio, itu kita harus ngecek menggunakan isotop. Jadi isotop tuh dengan menggunakan radioaktif, kita cek kalau isotopnya waktunya lama, berarti dia dari fossil fuel. Kalau isotop waktunya sebentar, berarti itu dia dari bio. Tapi secara physical, chemical appearance, dan maksudnya itu sama persis gitu. Itu kalau di tesnya kemarin kan tadi sempat cerita ya yang dites engine run udah dites lama tuh berapa jam. Nah kalau di tes terbangnya udah berapa lama? Kalau berapa lama sih aku belum tahu Kak, tapi katanya sih baru mulai di minggu ini katanya. Jadi tadi sebenarnya masih dalam proses pengujian ya, belum final. Ini aja sih menyimpulkan tadi kan bilangnya berarti campuran bioaftur dengan biokonvensionalnya itu si bioafturnya ini cuma 2,4% ya dari totalnya. Sejauh ini pada tahap ini masih 2,4%. Nah mungkin nanti ke depan akan naik gitu ya. Targetnya tadi 5% kan ya? Targetnya 5%. Karena ngikutin juga dari kilangnya cuma bisa supply sebanyak ini. Oh iya. Ya, kan? Karena masih proses penelitian juga sih ya. Iya, ngapain kita kejar di hilirnya atau di pengujian pesawatnya sampai 10% atau sampai 20%, tapi supply-nya nggak ada di pangkalnya gitu. Jadi disesuaikan. Malah diomelin-omelin punya pesawat kan nanti. Udah capek-capek lu nguji sampai 10% gitu. Nah ini nggak dipakai. Iya, terus pas gue buku lu nggak ada bahan-bahannya gimana nih. Ngomongin berapa persen, kalau dari kacamata Karina lagi Kasanti. Nggak apa-apa sih. Nama depannya. Prospek bisnisnya ini, atau jangan bisnis deh, prospek bioaftur ini sebenarnya gimana sih? Kalau aku ngeliatnya sebenarnya kayaknya positif banget nih kan. Tapi kalau by data, itu prospek bioaftur ke depan untuk Indonesia sendiri gimana? Kalau prospek untuk Indonesia ya, itu menurut aku sih bakal positif banget. Tapi masa aku nggak bisa bilang angka juga bahwa berapa capitalnya berapa gitu ya. Karena bukan kewenangan, bukan capability bagian juga iya buat ngitung-ngitung kayak gitu. Tapi apakah ini positif? Ya positif banget. Karena apa? Karena di Indonesia itu kita sebenarnya lagi seru banget kan ngomongin low carbon initiative, low carbon development yang lagi sebenarnya dari 2016 sih digaung-gaungkan oleh Bappenas. Tapi mungkin baru kedengernya sekarang mungkin ya karena gara-gara WFH semua terus akhirnya ya udah lo kerjain nih low carbon initiative. Nah, jadi karena low carbon initiative, low carbon development dan juga isu-isu carbon tax yang semakin nyata dan semakin hampir akan diimplementasikan dan juga bukan tekanan sih kita bilang ya bahwa karena kembali lagi penggunaan aftur ini nggak cuma untuk Indonesia aja gitu. Kalau kita mau tutup mata untuk bensin, untuk solar, kita bisa. Bodo amat deh, Singapura mau ngomong apa lu gitu kan. Tapi kalau untuk aftur nggak bisa. Apa kata negara lain tuh harus benar-benar kita antisipasi. Percuma dong kalau misalnya kita bisa bikin aftur fossil fuel,
ada supply-nya di Indonesia, tapi nggak ada yang mau ngisi di Indonesia kan nggak ada gunanya ya. Karena bisnisnya global banget ya skalanya. Jadi kita harus memperhatikan demand internasional juga gitu. Dan karena demand internasional itu sudah semakin nyata, semakin kelihatan, kayak mereka udah mulai bikin wacana bahwa nanti kalau ada pesawat yang terbang ke wilayah tersebut nggak ada komponen bioaftur di dalamnya, mereka harus bayar carbon tax atau biaya tambahan. Nah, jadi kan itu jadi satu trigger. Makanya meskipun ini biayanya gede, ya pasti biaya gede ya, dan juga maksudnya kalau dilihat dari angka 2,4, seksi nggak sih 2,4 dibanding 30% biodiesel kan nggak seksi ya. Jauh. Tapi tetap kenapa tetap dijalanin gitu, mau nggak mau ya, karena ya itu desakan dari komunitas internasional juga, daripada nanti di bandara kita nggak ada pesawat yang standar ya kan, atau misalnya pesawat-pesawat kita nggak bisa keluar negeri, salah juga. Atau bayarnya lebih mahal malah. Bahkan mungkin penggunaan 2,4% ini bisa menyelamatkan si maskapai dari biaya tambahan yang lebih besar gitu dari pajak karbonnya gitu ya. Ini bagus banget sih, maksudnya sinerginya tuh kayak gitu. Jadi ada yang men-trigger, terus ada yang ngatur, terus di sini kita juga meneliti gitu buat supply-nya. Jadi kayak matching gitu, sinergi banget antara kebijakan internasional sama risetnya, sama penggunaannya gitu. Dan jangan lupa yang diselamatkan dari 2,4% itu bukan cuman operator loh, tapi kaum milenial yang susah KPR rumah ini. Gak usah curhat gitu ya, Ren. Jadi bisa lebih gampang untuk beli tiket penerbangan tanpa harus ada biaya tambahan yang turun dari tadi barangkali biaya karbon. Iya bisa jadi ya. Mungkin akan berefek kalau misalnya nanti harus bayar pajak karbon di komponen tiket lo ada nih tambahan pajak karbon emission gitu ya. Udah katanya berat badan mau diukur kan katanya. Oh berat badan mau diukur. Apa harus diet kan? Katanya kalau lo overweight bayar charge-nya gede gitu, apa gitu katanya kan. Masih wacana sih, tapi gila aja gitu. Nah itu standar overweight-nya tiap maskapai mungkin beda, jadi salah satu faktor untuk pemilihan maskapai juga mungkin nanti. Jangan deh, susah ntar gue sekeluarga nggak bisa naik Kak. Dari Yoto. Mau nanya lagi nih, satu lagi terakhir. Oke. Boleh. Yang tadi menarik waktu Santi cerita bedanya bioaftur dengan biodiesel ya. Tadi kan kalau biodiesel katanya sebenarnya kalau dilihat di skala mikroskopis tuh masihlah kelihatan bedanya gitu ya. Kalau bioaftur tuh enggak, karena sudah melewati proses yang sama gitu. Nah, apakah ini berarti ketika misalnya nih pesawatnya di Indonesia diisi pakai bioaftur Indonesia yang dari kelapa sawit, terus terbang ke Brazil diisi sama bioaftur yang pakai tebu gitu, nggak apa-apa gitu ya artinya ya? Karena mereka berbedanya tuh hanya di feedstocknya aja. Karena feedstocknya kan dia butuh hidrokarbonnya kan, dia butuh load of hidrokarbonnya. Dengan katalisnya mereka masing-masing, mereka nanti berubahnya jadi sama-sama aftur. Gitu. Oh, jadi walaupun dari sumber yang berbeda, tapi spesifikasinya tetap sama untuk penggunaan di pesawat ini gitu ya? Iya, sama dong. Dan nanti kan kembali lagi, setelah diuji pun 2,4, kita akan balik lagi. Baseline-nya apa sih? Ya spesifikasi aftur. Ya kan, yang tadi di pangkal aku bilang bahwa kita sebagai government itu harus meregulate kualitas untuk menjaga kualitas supaya konsumen itu mendapatkan apa yang mereka beli. Nah itu nanti setelah studi ini selesai, semua rampung 2,4 dan mungkin nanti dilanjut ke ke commercial flight, nanti akan reportnya itu akan diserahkan lagi kepada pemerintah, dalam hal ini ke SDM sebagai pihak yang akan membuat kebijakan terkait bahan bakarnya. Nanti dari situ kita mufakatkan akan seperti apa spesifikasinya, dan tentu pasti kita akan benchmark juga nih ke spek-spek bioaftur yang ada di Brazil atau yang ada di negara-negara Eropa atau di mana. Nanti kita benchmark juga dari range-nya kan, karena kan spek itu banyak ya, mulai dari viscosity, density, atau titik didih atau segala macam.
nanti kita pastikan bahwa aftur yang akan dijual itu ya memang quote unquote sama gitu dengan apa yang di sana dijual juga. Begitu. Jadi sinerginya Udah mendunia, memenuhi standar lah gitu ya. Iya, Harus. Kalau nggak mau pakai lah mereka. iya bagus sih. Harus dicontoh sinergi ini sama bagi sektor-sektor lain juga. Sektor apa itu? Sama itu. Riset yang lainnya mungkin nggak cuma Kayaknya riset penuh subtitle gitu. Iya, silakan ditafsirkan sendiri. Oke, ini menarik banget. Ini kan berarti Kak Santi baru cerita dari sisi kebijakan terkait bioaftur yang akan digunakan di penerbangan. Dan bukan tidak mungkin ada riset lain yang juga terkait dengan moda transportasi lain gitu kan, untuk pengen ngurangin Carbon footprint. untuk memenuhi low carbon tadi. Iya dong, pasti. Nah, untuk itu apakah benar itu menjadi latar belakang? Jadi guys, Kak Santi ini tuh founder dari pergerakan yang apakah itunya? Gerakan Women in Energy. Ya. In Energy. Nah, ini Kak Santi boleh diceritain sih Kak, apa sih sebenarnya Women in Energy itu dan kenapa harus ada? Oke, jadi ngomongin Women in Energy ya sekarang ya. Sebenarnya itu bermula dari kegundahan aku aja sih. Sebagai inspektur migas, karena di pekerjaanku sekarang itu nggak cuma sebagai inspektur migas sih, di kantor aja deh, di kantorku di Ditjen Migas sendiri itu perempuannya hanya 30% dibanding laki-laki yang ada 70%. Dan itu kalau hitungan overall. Terus coba kalau kita lihat secara skop yang lebih besar di oil and gas, akan lebih sedikit lagi perempuannya. Terus nanti kita lihat lagi ke skop yang lebih gede lagi energi, itu akan lebih sedikit lagi perempuannya. Tapi aku nggak mau ngelihat ke skop yang itu karena itu di luar kemampuan aku. Aku taunya yang di kantor, oke lah, sesimpel apakah karena aku tuh bingung gitu. Ketika mau nanya, ada hal-hal yang dimana nggak bisa aku tanyakan ke laki-laki. Mungkin guanya yang pemalu atau tapi kayaknya teman-teman gue juga gitu sih. Karena apa? Karena apa ya? Dalam dunia pekerjaan itu meskipun dibilang udah emansipasi, bisa dibilang tapi tetap aja ada namanya batas fasad yang nggak kelihatan antara perempuan dan laki-laki, sehingga akan ada gimana ya? Akan ada segan untuk nanya, untuk minta arahan atau minta nasihat atau minta as simple as career advice lah. Iya, karena apa? Karena bos-bos di kantor aku itu pada cowok-cowok semua. Direktur atau level eselon 2 itu cuma satu yang perempuan. Dirjen dari Indonesia Merdeka itu cuma satu yang pernah perempuan. Menteri ESDM dari Indonesia Merdeka belum pernah ada yang perempuan, ya kan? Nah, atau misalnya kita lihat ke BUMN-nya deh. Pertamina dari Indonesia Merdeka baru 2 yang jadi direktur utama Pertamina. Dan di dua-duanya itu pun kalau bisa dilihat ya transformasinya tuh luar biasa gitu. Berarti kan sebenarnya perempuan itu bukannya nggak bisa, bukannya nggak kompeten, bukannya nggak lebih pintar dibandingkan laki-laki, tapi mungkin ada hal-hal yang halus-halus ataupun yang non teknis atau baik ya hal non teknis yang akhirnya membuat perempuan itu slowing down gitu dalam karirnya mereka. Dan salah satunya itu adalah karena mereka tidak mempunyai figur untuk bertanya, tidak mempunyai support group untuk saling menyemangati. Karena kan kita tuh karir tuh kayak estafet ya, kadang-kadang pelan, kadang-kadang lari cepat. Nggak ada grup yang ayo udah nggak apa-apa kalau lo dimarahin bos lo udah tetap aja jalan aja. Kalau lo disepelekan karena gender lo ya udah jalan aja. Karena nggak ada gitu yang aku dapatkan. Jadi akhirnya aku berpikir ya why not I make this platform gitu. Jadi aku pengen bikin platform untuk support group untuk sesama perempuan, platform untuk perempuan yang tertarik atau yang berkecimpung di sektor energi, nggak terbatas di oil and gas aja, yang
di mana di situ kita sama-sama bisa saling bertumbuh ya. Kita jadi support group, bisa jadi coaching atau mentoring platform juga, dan juga yang terakhir ya sebagai networking platform sih gitu buat perempuan-perempuan ini. Jadi pengennya nanti visinya ke depan Women in Energy ini menjadi wadah mungkin seorang Bu Karen atau Ibu Nike, Direktur Pertamina, bisa as simple as ngejapri gue gitu, San gimana bos lo hari ini gitu, saya gitu. Nggak gitu sih, tapi maksudnya ya aku punya figur lah yang bisa aku tanya anytime gitu untuk gimana sih untuk handling this kind of office politics gitu yang mau nggak mau memang terjadi sih gitu. Nggak tahu ya kalau Kak Eling sama Kak Sesi merasakan atau enggak di karir atau di profesi masing-masing, tapi kalau di sektor energi masih kerasa gitu. Terus itu berarti tadi ada apa komunitasnya gitu? Ada aktivitas bersama gitu atau gimana Kak? Sejauh ini aktivitasnya apa aja gitu? Oh iya, jadi sejauh ini sih kayak tadi kan aku bilang gitu, jadi support group, terus coaching platform sama networking platform. Karena ini masih baru banget, kayaknya baru ada bulan gue baru bikin itu bulan ya baru-baru lah. Bikinnya pun karena nekat, ketidaksengajaan, karena waktu itu ada segerombolan anak dari ITB, mereka pengen nanya-nanya soal cara jadi PNS gitu. Akhirnya gue bilang ya udah lewat Zoom aja deh, daripada capek gue ngetikin satu-satu kan. Akhirnya bikinlah Zoom session untuk karir coaching ya, dan mereka bisa sharing session juga. Kalau mau nanya-nanya, aku juga invite teman-temanku PNS cewek yang dari berbagai kementerian. Tapi aku waktu itu karena nggak bisa dong gue as in Rina Santi sejabat sebagai pegawai SDM, yang ada nanti kalimat gue akan salah ya kan. Jadi akhirnya disitulah secara incidentally bisa dibilang Women Energy terlaunching di situ. Dan abis itu dalam keperjalanannya udah mulai bikin event-event juga. Ada kemarin terakhir kita bikin event untuk lebih ke mengatasi burnout selama pandemi. Karena kan orang-orang tuh kerja tuh burnout ya, lagi WFH gini. Jadi tapi nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa jalan-jalan, terus stuck sama cinta sih sama anak dan suami ya. Cuma kadang-kadang ya gimana ya? Aku butuh refreshing gitu kan. Sebenarnya yang burnout gitu nggak cuma woman tau. Sabar ya, Randy di sini minoritas. Jangan salah. Benar. Partisipannya tuh kemarin 50% dari cowok loh. Karena aku eventnya terbuka untuk cowok dan cewek. Tapi memang aku ngambil panel dan narasumbernya aku pengen mengedepankan cewek-cewek nih. Pasti ada cewek-cewek keren di luar sana yang bisa jadi speaker atau bisa jadi panel. Gantian cowok-cowok yang dengerin gitu. Tuh, dengerin Ran. Tuh, guys, dengerin. Jadi Anda ini kalau yang laki-laki kalau mau jadi bos jangan apa tadi? Langsung batuk-batuk bobo diomongin. Cowok itu yang batuk-batuk cowok ya. Nanti kalau jadi bos di instansi manapun jangan sampai bikin perempuan merasa slow down apa? Dan tersepelekan. Gitu. Aku gara-gara dengar ada anak bayi batuk ya. Jadi aku ingat tuh seberapa tidak berpihaknya bahkan di 2000, maksudnya di abad 21 ini kurang berpihak sih. Mungkin mereka juga nggak aware ya. Kayak misalnya aku ke lapangan lagi inspeksi, aku pumping karena waktu itu masih nyusuin kan, masih full nyusuin. Otomatis bawa gembolan alat pumping. Yeah. Nah terus tapi ya karena itu hanya lapangan aja gitu, boro-boro ruangan. Karena itu masih bener-bener landfill, terus yang digali-gali kanan kiri. Karena sebagai inspektor ya kerjaan gue buat ngecek ke lapangan gitu kan, ngecek ke pipa-pipanya itu nyambung apa bener apa enggak gitu. Dan di situ ya jangankan toilet cewek,
ya jangankan tempat pumping, toilet cewek aja nggak ada gitu. Aku kalau mau ke toilet ya harus naik mobil dulu, naik mobil lu pergi mungkin sekitar 15 menit, cari warung terdekat, ya disitulah numpang pipis gitu. Jadi aku pumping di mobil. Secara nggak sadar sebenarnya lingkungan kerja itu sendiri masih belum woman friendly gitu ya. Iya, belum woman friendly, walaupun sebenarnya mungkin tidak disengaja, tapi alam bawah sadar udah seperti itu. Awareness-nya memang belum terbangun gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena bosnya nggak ada pernah jadi perempuan. Tuh, harus jadi bos iya dulu. Juga bener ya. Mungkin kalau bosnya perempuan akhirnya mikirin ya, ini harus ada toilet cewek nih karena gue sendiri butuh. Iya, tapi kalau bosnya laki-laki bukan berarti dia jahat ya kan, bukan berarti dia mendiskredit perempuan, tapi dia nggak aware aja gitu loh. Iya, karena tidak pernah merasakan sebagai perempuan gitu ya. Makanya perlu ada platform di mana cewek-cewek tuh bisa jadi bos suatu hari gitu. Amin. Platformnya ada di apa aja, Kak? Instagram aja nih, womeninEnergy.id. Karena di luar negeri ada. Jadi itu kayaknya inisiatifnya UN deh. Mereka bikin Women in Energy. Itu inisiatifnya UN udah cukup lama, udah dari kapan tahu gitu. Terus mulailah komunitas organik muncul di Afrika, di Chili, biasanya di negara-negara berkembang sih mereka. Jadi ada womeninEnergy.Chile, womeninEnergy.Afrika. Terus gue cari iseng-iseng, ada nggak sih Women Energy Indonesia? Kagak ada. Gue cari hashtag segala macam kagak ada. Ya udah gue bikin aja. Sedih amat gitu. Mantap. Berarti bisa berafiliasi dong ke sana. Iya. Bisa berafiliasi ke Women in Energy negara-negara lain gitu. Iya. Mudah-mudahan kalau udah basis community-nya udah kuat, baru nanti kita meng-approach ke sana lah. Kalau kita masih cimi-cimi malu-maluin. Ayo follow, join. Ya, itu guys, coba di-follow, dipantau akun Instagramnya biar miminnya semakin semangat Mau memprovide terlibat kontennya. juga boleh. Nggak harus jadi cewek loh untuk terlibat di Women in Energy ya. Iya, supporting itu termasuk keterlibatan by following. Oh iya, benar juga. As simple as following. Jadi supaya womeninEnergy.id-nya juga rame, selain itu juga bisa semakin banyak lingkungan kerja yang women bisa friendly, lebih women friendly gitu ya. Closing statement-nya mungkin lebih ke ini aja deh, ke gue dua hal. Yang pertama mungkin lebih ke bahwa perkembangan bahan bakar di Indonesia dalam hal ini bioaftur atau mungkin bahan bakar lainnya itu sebenarnya sekarang development-nya udah bagus banget, dan maksudnya semoga teman-teman itu semakin, dengan aku cerita kayak gini mungkin teman-teman itu semakin nasionalismenya meningkat, rasa bangganya terhadap tanah air itu mungkin jadi meningkat ya, bahwa di tengah mungkin yang netizen 62 atau Republik 62 yang dibilang beginilah, begitulah yang negatif, tapi sebenarnya ada loh orang-orang di balik, bukan gue ya, tapi gue menyaksikan bahwa orang-orang di luar sana, di balik layar mereka bekerja luar biasa, yang sebenarnya kompensasinya nggak sebanding lah dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka adalah the millennial heroes bisa gue bilang, untuk membangun atau menciptakan Indonesia yang lebih berdaulat di sektor energi gitu, dan juga mungkin di sektor-sektor lainnya gitu. Jadi semoga yang mendengarkan podcast ini nantinya ya selain nasionalismenya terbangun, mungkin jadi semakin tergugah juga gitu untuk bisa berkontribusi dalam hal apapun, sekecil apapun untuk negara kita gitu. Luar biasa. Speechless loh aku. Iya. Poin yang pertama tuh, poin yang kedua apa? Oh iya, poin yang kedua adalah follow dong womeninEnergy.id. Follow guys, nanti kita taruh di bawah linknya. Dan aku sangat open terhadap masukan, atau mungkin kalian misalnya ada yang mau ngasih kritik, saran atau apapun yang membangun, ya diskusi sangat open banget, kita bisa diskusi kapan aja. Atau ini kayaknya bentar lagi banyak yang butuh karena lagi pendaftaran CPNS kan. Jadi
Oh iya. Siapa tahu ada yang mau masuk Kementerian SDM, guys. Oh ada iya orang kan? dalam. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. No ordal. Tapi kalau lo mau tips, trik, ya kalau misalnya bisa gue bantu atau mungkin sekedar untuk supaya mendapatkan suhu yang sama, kadang-kadang kan untuk mendapatkan interviewer tuh bisa suka sama lo kan kadang lo butuh suhu yang sama ya. Untuk bisa mendapatkan suhu yang sama ya silakan approach aja. Chat aku lewat Instagram Women in Energy atau Instagram aku pribadi atau lewat WhatsApp atau manapun serah. Boleh. No. Free of charge ya. Di link di bawah ini ya. Jadi gue tuh kemarin juga ikutan nih ada satu komunitas juga nih, mereka bikin mentoring session, dibayar guanya, tapi gue bayar balik. Soalnya gue nggak enakan karena gue dibayar sama negara, gue dapat informasi dari negara, ngapain gue monetisasi kan, ya gue balikin jadi goodie bag. Memang nih anak Taruna Nusantara. Yang begini-begini nih yang harus diperbanyak di Indonesia nih. Tapi, yang begini-begini. Dilestarikan ya. Dan juga semoga gaji PNS naik. Nah. Oke, udah Kak. Oke, makasih banget teman-teman Potatoes udah dengerin kita ngobrol sama Santi hari ini. Cukup tercerahkan gitu tentang potensi bioaftur dan juga tentang komunitas Women in Energy sendiri. Tadi di akhir-akhir juga menggugah patriotisme gitu ya. Iya, masih suasana kemerdekaan. Masih suasana kemerdekaan. Oh, ya, benar juga. Ya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Gue Eling. Gue Sesi. Gue Rendra. Dan temen ngobrol kita kali ini. Santi. Sampai jumpa di episode Potato selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.